Saat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya sepanjang satu minggu ini penyertaan dan kasih Tuhan terasa terlimpah di dalam hidup saudara. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Pengharapan menuntut adanya kesetiaan dan ketekunan sampai harapan yang kita nantikan itu tiba. Mari kita nyalakan lilin kesetiaan dan jangan padamkan lagi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan sekali lagi, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya pujian ini, katakan Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu. Katakan sekali lagi, katakan Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan,
kita bersama-sama masuk di dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami mau senantiasa setiap saat di dalam kehidupan kami menaikkan syukur, puji-pujian, dan hormat kepadamu. Sebab hanya di dalam Engkau, khususnya Tuhan kami Yesus Kristus, di situ bersumber segala pengharapan kami yang tidak pernah putus-putusnya. Setiap kali kami menghadapi kesulitan, pengharapan kami ada padamu dan Engkau menggenapkan semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam Engkau senantiasa kami bukan saja mendapatkan pengharapan-pengharapan baru, bahkan juga mendapatkan kekuatan-kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya ya Tuhan pada pagi hari ini, mulai dari awal, dari pertengahan sampai dengan akhir daripada ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuja-muja dan memuliakan Engkau, dan kami bahkan juga mau bersimpuh di hadapan-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, tenangkan hati dan pikiran kami, persiapkan hati kami untuk memasuki ibadah kami pada pagi hari ini. Dan jikalau ada hal-hal yang sekarang ini ketika kami memasuki ibadah masih kurang berkenan kepadamu, Tuhan saat ini terlebih dahulu Engkau sucikan kami, layakkan kami untuk beribadah, bahkan bersimpuh di hadapan-Mu. Pakai kami semua ya Tuhan yang ada di tempat ini, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan nanti, worship leader, singer, pemusik, semuanya ya Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu yang ada di rumah. Hadirlah satu persatu di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Supaya ibadah pada pagi hari ini benar-benar membawa kami bersekutu dengan Engkau, bahkan lebih dekat kepadamu. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan. Kita berikan sorak-sorakan dulu ya bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita karena Dia telah lahir untuk kita semua. Amin. Dia telah mati dan bangkit untuk kita semua. Oleh karena itu kita patut bersuka cita, patut untuk terus memuliakan Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ayo yang di rumah kita bangkit berdiri ya, dengan penuh sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua.
Engkau yang patut kami tinggikan. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Haleluya. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan itu dan membebaskan. Katakan, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Dan memberitahu untuk selamanya. Dan memberitahu untuk selamanya. Haleluya. Puji Engkau Tuhan. Berikan sorakan yang mulia bagi Tuhan kita. Dia Raja di atas segala raja. Amin. 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 Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara bersukacita di rumah. Haleluya. Saya percaya Tuhan melawat saudara saat ini. Di tengah-tengah kesulitan, kita tetap percaya. Kita memiliki Tuhan yang hebat. Kita memiliki Tuhan yang besar. Dia berjanji dan tidak pernah meninggalkan kita. Tetap pegang janji firman Tuhan. Maka kita akan tetap berdiri teguh saat kita ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada
tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Amin Jesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Tuhan. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari saudara, angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan. Saya persilakan hamba-Nya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam Engkau yang sudah menang dan mengalahkan kuasa maut. Kami yang berharap dan percaya kepadamu juga berkemenangan bersama-sama dengannya. Terima kasih Tuhan, tanpa kami sadari waktu sudah berlalu begitu cepat.
Dan kami sampai pada bulan Desember. Bulan terakhir daripada tahun 2020. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Engkau sudah menyertai kami sejauh ini, maka pada hari-hari depan selanjutnya penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Dan itu menjadi satu kekuatan tersendiri bagi kami ya Tuhan, untuk hidup bersaksi dan memuliakan Engkau. Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Tenangkan hati dan pikiran kami, supaya sekali lagi, jikalau ada di antara kami yang merasa pengharapan itu terlalu abstrak dan kabur, boleh lebih melihat jelas pengharapan di dalam Engkau. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama membaca surat Roma pasal yang kelima. Saya akan baca mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk melalui iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pupusnya sebuah harapan atau sirnanya, hancurnya sebuah pengharapan, apalagi yang sudah hampir tercapai, itu adalah sebuah ironi di dalam kehidupan. Tetapi ini sesuatu yang walaupun sangat menyakitkan hati, adalah hal-hal yang seringkali secara realita terjadi di dalam kehidupan anak-anak manusia. Saya memberikan beberapa contoh mungkin. Kira-kira mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu. Tetangga kami, anaknya yang pertama baru saja lulus kuliah dan mendapatkan gelar sarjana. Maka sudah barang tentu anaknya yang sulung sudah lulus universitas, sudah mencapai gelar kesarjanaan, itu pasti sukacita tersendiri bagi orang tuanya. Dan sudah barang tentu juga melihat harapan yang terkandung di dalam diri anaknya yang pertama ini sudah semakin dekat, seolah-olah sudah ada di depan mata. Tetapi apa yang terjadi sangat tragis. Untuk merayakan kelulusannya, si anak ini pergi ke puncak, berlibur di sebuah villa, dan di dalam kamar mandi dia meninggal karena gas LPG yang di kamar mandi untuk heaternya itu bocor. Mati lemas di kamar mandi. Satu hal yang sangat tragis.
Harapan yang sudah di depan mata yang seolah-olah sebentar lagi akan teraih, hilang begitu saja tanpa bekas. Itu terjadi pada diri anak tetangga kami. Cerita yang lain yang pernah saya dengar, ada sepasang suami istri ketika mereka baru saja menikah, mereka bertekad, istriku, suamiku, ayo mari kita sama-sama sekarang ini bekerja giat, kita terus hidup ngirit, kita punya satu cita-cita, kita punya harapan nanti kalau kita udah tua, kita istirahat cari tempat yang paling nyaman dan itu bukan di Indonesia. Jadi mereka cari duit di Indonesia tapi mau menikmati masa tua di tempat lain. Tempat yang menjadi pilihan mereka itu adalah salah satu kota di Australia yaitu di Perth. Maka sejak muda, sejak pengantin muda, sejak mereka bekerja giat tabung uang, anaknya satu persatu begitu lulus SMA sudah dikirim ke Perth, ke Australia belajar di sana, dipersiapkan untuk mereka menjadi emigran ke sana. Benar, rumah yang sangat mahal di tempat bilangan yang cukup elit di Perth mereka sudah beli. Anak-anaknya semua sudah sekolah di sana, sudah mendapatkan PR. Sang suami berkata, tahun depan kita resign, selesaikan semua pekerjaan-pekerjaan kita di Indonesia, kita menikmati masa tua bersama anak-anak kita di Perth. Tetapi belum 1 tahun, sang suami meninggal. Tentu itu menjadi satu hal yang menghancurkan hati sang istri. Akhirnya si ibu berkata kepada anaknya, anakku, Mama ambil keputusan sampai mati tetap di Indonesia saja. Silahkan kalau kalian tetap mau di Perth, silahkan kalian di sana. Mama tidak mungkin bisa tinggal apalagi masuk rumah ini. Tidak. Begitu Mama menginjak rumah ini, masuk rumah ini, Papa terngiang-ngiang, Mama teringat pengharapan dari Papa yang tidak pernah terwujud ketika dikatakan 1 tahun lagi. Jemaat yang dikasih Tuhan, ini sebuah realita. Kita harus akui di dalam dunia ini kita mempunyai banyak pengharapan yang akhirnya pengharapan itu harus kita tinggalkan. Bahkan dalam hati kecil kita, kalaupun kita tidak berani mengakui, kita harus seolah-olah dalam hati kita yang terdalam mengatakan harapan yang ini rasanya tidak akan pernah terwujud. Ya, tidak semua keinginan kita, tidak semua yang kita mau, tidak semua pengharapan kita terwujud. Itu realita sebuah kehidupan. Dan itu juga menjadi beban tersendiri di dalam kehidupan kita. Tetapi pada pagi hari ini dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, kita mendapatkan satu keyakinan. Saya bacakan lagi di ayat yang kelima dikatakan dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Kita mempunyai sebuah pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan apa dasarnya ketika Rasul Paulus dalam surat pasal 5 ini mengatakan kita sebagai orang-orang percaya mempunyai pengharapan yang tidak mengecewakan, artinya pengharapan yang pasti akan menjadi milik kita. Maka Rasul Paulus di bagian ini justru mengatakan yang pertama bahwa di dalam Kristus Yesus kita yang sebetulnya seteru Allah sudah diperdamaikan. Dan ketika Kristus memperdamaikan kita dengan Allah sebagai seteru kita, bukan karena Allah tidak mengasihi kita, bukan karena Bapa tidak mau berelasi dengan kita, tetapi kita sebagai orang berdosa yang sudah memberontak dan melawan Tuhan. Tetapi di dalam Kristus Yesus, hubungan perseteruan sudah dirubah menjadi sebuah hubungan perdamaian. Sudah terjadi rekonsiliasi dosa-dosa kita oleh kemurahan dan penumpahan darah Kristus di atas kayu salib, kita menerima pengampunan. Sesuatu yang sebetulnya secara akali, sesuatu yang sesungguhnya secara kemampuan dan daya kita tidak sanggup mencapainya. Itu sebabnya kalau kita bandingkan dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang hamba
yang berhutang 10.000 talenta. Sebagai seorang budak mempunyai hutang yang sebesarnya 10.000 talenta adalah hutang yang tidak mungkin dibayar sampai matinya. Tetapi terhadap budak, terhadap hamba yang seperti ini, sang raja berbelas kasihan dan hutang itu dihapuskan. Inilah kemurahan Allah. Inilah kasih anugerah Allah. Inilah yang disebut dengan di dalam darah Kristus yang jauh lebih mahal dari darah emas maupun perak. Kita menerima penghapusan dosa-dosa, penghapusan hutang-hutang yang kita tidak sanggup melunasinya. Atas dasar bahwa kita sudah menerima semuanya itu, maka pasti ketika Allah memberikan pengharapan kepada kita, juga pengharapan yang tidak mengecewakan, walaupun sambil menantikan pengharapan yang belum datang. Di dalam kehidupan kita ini, kita menghadapi kesulitan. Tetapi semakin kesulitan itu semakin menekan, semakin pengharapan itu lebih kuat muncul dan bersuara di dalam hati kita untuk mengatakan tabah, tabah, tekun, tekun, tahan. Sebab pengharapan kita, pengharapan yang tidak mengecewakan. Itu sebabnya di dalam pemahaman bahwa kita mempunyai pengharapan yang seperti ini, Rasul Paulus tadi mengatakan kalimat seperti ini. Bukan hanya pendamaian itu. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Kenapa bermegah dalam kesengsaraan? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saat sekarang ini saya tidak tahu, tapi saya punya kesulitan saya. Setiap jemaat punya kesulitannya jemaat masing-masing. Setiap kita punya perasaan-perasaan yang membuat kita tertekan. Minimal secara bersama-sama sekarang ini kita tetap tidak tahu sampai kapan kita tertekan, menderita, mengalami kesulitan karena sebaran COVID-19. Tetapi kalau ini kita anggap sebagai satu kesengsaraan yang semakin lama semakin berat, seolah-olah daya tahan kita sudah semakin tipis. Jangan lupa, Rasul Paulus berkata di dalam kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan kenapa kan perlu ketekunan? Karena melalui ketekunan itu di situ akan melahirkan sebuah pengharapan. Jangan cepat-cepat menyerah. Jangan cepat-cepat mengatakan aku sudah tidak tahan. Bertekun, setialah di dalam penderitaan ini. Karena Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menguatkan kita, akan menumbuhkan kembali pengharapan yang seolah-olah hampir sirna. Dan pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan yang tidak mengecewakan. Dasarnya itu tadi, karena kita sudah diperdamaikan. Berbicara dari sisi atau ilustrasi yang lain yang juga seringkali dipakai oleh Alkitab, sudah terjadi sebuah transaksi jual beli. Kita sudah ditebus dari barang-barang yang sudah dianggap tidak berharga oleh dunia, digadaikan. Dan sebetulnya yang seringkali membuat diri kita tidak berharga bukan dunia tetapi diri kita sendiri. Kita menggadaikan diri hidup kita melalui perilaku kita yang tidak benar. Kita menggadaikan hidup kita kepada satu pergaulan yang merusak kita, yang membuat seolah-olah pengharapan menjadi hancur. Ada banyak cara setiap orang di dalam kelemahannya menggadaikan dirinya sendiri. Dalam kondisi kehidupan kita sudah tidak berharga lagi, Tuhan menebus kita dengan sangat mahal. Pada waktu berbicara tentang hal ini saya menjadi teringat sebuah ilustrasi yang pernah saya dengar. Dalam sebuah kelas sekolah minggu. Guru sekolah minggu meminta anak-anaknya, anak murid-muridnya untuk membayangkan kira-kira seperti apa Tuhan yang kita percaya.
Lalu setelah mereka diberikan kesempatan merenungkan beberapa saat, sang guru sekolah minggu mulai bertanya kepada anak yang pertama. Hai adik, menurut kamu Tuhan itu seperti apa? Lalu anak sekolah minggu ini berkata, Kak, Tuhan itu seperti dokter. Kalau kita sakit, berdoa kepadanya dan Tuhan menyembuhkan. Oh, jawabanmu baik, adik. Kenapa engkau bisa menjawab seperti ini? Iya, Kak. Ayah saya seorang dokter. Kalau ada pasien yang datang sakit, berobat kepada ayah saya, disuntik, dikasih resep, minum obat, sembuh. Tuhan kita juga seperti dokter. Jawabanmu sangat baik. Tanyakanlah dia kepada murid sekolah minggu yang kedua. Murid sekolah minggu yang kedua menjawab, Kak, Tuhan itu seperti seorang ayah yang mengasihi. Kita punya keinginan, kita berdoa, Tuhan selalu beri. Apa saja yang kita minta, Tuhan akan memberikannya. Oh, jawabanmu bagus. Kenapa engkau bisa menjawab seperti ini? Iya, Kak. Ayahku seorang konglomerat kaya raya, apa saja yang aku minta menurut ayah saya tidak ada yang terlalu mahal. Segala akan diberikan. Dan Tuhan kita seperti itu. Benar, jawabanmu baik. Sampailah dia kepada anak yang ketiga. Hai adik, menurut kamu Tuhan itu seperti apa? Anak ini diam. Mulai menundukkan kepala. Tiba-tiba dia mulai meneteskan air mata. Sambil meneteskan air mata, anak ini berkata, Kak, menurut saya Tuhan itu seperti pemulung. Dia berjalan setiap hari sambil membawa gerobak. Cari barang-barang yang sudah dibuang, dipungut, dibawa pulang, dibersihkan. Oh, kenapa engkau bisa menjawab seperti ini anakku? Ya, itulah juga pekerjaan ayahku. Barang-barang yang sudah dijual oleh orang lain, dibuang oleh orang lain, dipungut oleh ayahku, dibersihkan. Benar. Pada sisi-sisi tertentu, Tuhan kita seperti ini. Kita sendiri merusak hidup kita. Kita sendiri membuang hari masa depan yang cerah dengan perilaku yang tidak benar, pergaulan yang tidak benar. Kita menggadaikan hidup kita di dalam kegelapan dan kuasa dosa. Tetapi Kristus yang mengasihi kita bagaikan seorang pemulung, memungut kita dari lumpur dosa, membeli kita dengan harga yang sangat mahal. Di dalam pemahaman yang seperti inilah maka Rasul Paulus berkata, jikalau ketika kita masih orang-orang berdosa yang masih menjijikkan di hadapan mata Allah, pun Kristus rela mengkorbankannya di atas kayu salib untuk kita. Lalu karenanya kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Lebih-lebih setelah kita sekarang ini sudah menjadi anak-anaknya. Kalaupun Tuhan mengizinkan kita sebagai anak-anaknya bersama-sama dengan orang-orang yang lain juga mengalami penderitaan. Kalaupun Tuhan mengizinkan dalam kehidupan kita, kita tetap memikul beban kita. Tetapi justru semuanya itu Tuhan izinkan supaya kita selalu setia dan tekun mengingat bahwa di dalam Kristus ada satu pengharapan dan pengharapan itu adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Satu janji yang begitu indah. Satu konfirmasi yang datang dari firman Tuhan, kita mempunyai pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah engkau yang tidak mempunyai penderitaannya? Siapakah engkau yang tidak mempunyai kesulitannya? Saya percaya masing-masing kita mempunyainya.
Bolehkah sekarang ini saya melalui layar kaca, melalui khotbah yang di streamingkan, yang di online-kan ini, mengundang jemaat dan kepada setiap orang yang mendengar, jikalau engkau mempunyai penderitaan-penderitaan yang membuat seolah-olah engkau sudah tidak tahan lagi, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan, sehingga engkau sanggup meneruskan perjalananmu sambil memikul beban itu, karena aku mendampingimu. Dan bukan hanya itu saja, aku akan memberikan kepadamu satu pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan engkau selama engkau bertekun dan setia menantikan datangnya pengharapan itu. Bukan seperti pengharapan yang datang dari dunia, yang sudah di depan mata, yang sudah hampir diraih, terlepas kembali. Seperti contoh dua cerita di depan sebelum saya menguraikan firman Tuhan ini. Tidak, di dalam Kristus Yesus pengharapan itu dijaga oleh Tuhan, sehingga pasti akan menjadi bagian daripada kita. Dan bahkan pengharapannya bukan hanya di dalam dunia ini yang Tuhan janjikan kepada kita, tetapi adalah pengharapan yang terletak di dalam kekekalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau saya mencoba merefer kepada khotbah minggu lalu, di dalam minggu lalu saya mengatakan yang namanya hidup adalah sebuah proses menuju masa depan. Secara umum orang-orang pada umumnya mengatakan masa depan itu berakhir dan menjadi berhenti ketika seseorang mengalami kematian. Tetapi itu bahasa secara umum. Secara Kristen, masa depan tidak berhenti pada waktu seseorang sampai pada titik kematian. Tetapi justru ketika seseorang sudah sampai pada titik kematian, dia masuk kepada masuk pada satu dimensi di mana waktu tidak lagi terbatas. Selama di dalam dunia kita masih membatasi waktu dengan ukuran-ukuran waktu. Ukuran waktu yang paling pendek mungkin secara sederhana 1 detik. Kemudian 60 detik, ukuran yang lebih panjang lagi disebut 1 menit. Yang lebih panjang lagi 60 menit disebut 1 jam. Ada 1 hari, ada 1 bulan. Itu ukuran waktu selama kita hidup di bawah kolong langit dan bergantung pada sinar matahari. Tetapi jikalau di dalam hidup di bawah kolong langit sambil bergantung pada sinar matahari, kita juga beriman dan percaya kepada Kristus. Maka pada waktu kita sampai pada titik kematian, kita masuk pada satu dimensi waktu yang tidak pakai ukuran kecuali dengan satu kata, selama-lamanya. Dan Yesus Kristus dan firman Tuhan mengatakan, di dalam Kristus Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan, sebab pengharapan yang ada yang dijanjikan Kristus bukan hanya pertolongan yang ada di dalam dunia. Setiap kali engkau mengalami penderitaan, setiap kali engkau memikul beban, ingat, kepala ular sudah dihancurkan. Cepat atau lambat kesulitanmu akan oleh pertolongan Tuhan dikalahkan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Kristus, yang memberi kekuatan kepadaku. Tetapi bukan hanya pengharapan-pengharapan di dalam dunia inilah yang kita bisa dapatkan di dalam Kristus Yesus. Tetapi yang jauh lebih indah lagi adalah bahkan pengharapan-pengharapan yang juga ada di dalam dimensi tanpa ukuran waktu. Yaitu kekekalan. Di dalam pemahaman yang seperti inilah itu sebabnya Tuhan Yesus Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19, saya bacakan demikian bunyinya. Jikalau kita hanya dalam hidup kita ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia.
Saya ulangi sekali lagi, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi kita adalah orang-orang yang paling bahagia dari antara semua manusia. Sebab apa? Di dalam dunia yang sekarang kita menaruh pengharapan dalam Kristus Yesus. Dan di dalam dunia tanpa waktu yang dibatasi lagi, yaitu kekekalan, di situ pun ada pengharapan dalam Kristus Yesus. Dan itu sebabnya kita bukan orang yang paling malang, tetapi orang yang paling bahagia. Dalam hidup yang sekarang ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Dalam hidup yang akan datang ada pengharapan yang juga pasti. Di dalam pemahaman yang seperti inilah, maka Rasul Paulus di dalam surat Roma tadi mengatakan, sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ketika ditutup dengan kalimat kita telah menerima pendamaian itu, artinya begini. Kalau yang terbesar yaitu pendamaian Tuhan sudah berikan kepada kita melalui pengorbanan anaknya, maka yang lain-lain pasti Tuhan tidak sayangkan untuk diberikan kepada setiap kita. Kalau yang terbesar, pendamaian dibayar oleh darah Kristus Yesus di atas kayu salib, maka yang lain-lain Allah Bapa tidak merasa sayang untuk diberikan kepada kita. Puji syukur segala-galanya yang Tuhan ada tanpa rasa sayang, Dia boleh berikan kepada setiap kita. Dan itu menjadi sebuah pengharapan yang tidak mengecewakan, menjadi satu kekuatan bagi kita, dan penderitaan yang sekarang kita alami, yang sekali lagi saya harus ulang-ulang sebutkan, dan penderitaan yang kita alami sekarang ini justru menyebabkan kita mengalami ketekunan. Sudah diam ketekunan, kita memperoleh tahan uji, dan dalam tahan uji kita semakin teringat bahwa kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Saya pernah satu kali di dalam konteks perjamuan kudus pada hari Jumat Agung diminta beberapa saat waktu yang singkat untuk mencoba men-sharingkan apa kasih Tuhan menurut saya. Saya diberi waktu kira-kira 3 menit sebelum khotbah. Sharing 3 menit. Menurutmu kira-kira apa itu kasih Allah? Waktu saya mencoba mempersiapkan diri, saya mulai pikir ini yang minta saya untuk men-sharingkan 3 menit tentang kasih Allah. Ini tidak fair. Orang ini pengkhotbah ini khotbah nanti 45 menit lebih. Saya cuma dikasih waktu 3 menit, mana cukup untuk mengungkapkan kasih Allah. Lalu saya mulai teringat sebuah lagu yang mengatakan demikian. Kalau langit dijadikan kertas, kalau laut dijadikan tinta, dan setiap batang rumput dijadikan pena, sekalipun langit penuh tertulis, walaupun laut sebagai tinta menjadi kering dan rumput habis tercabut, tak cukup untuk mengungkapkan kasih Allah. Apalagi cuma 3 menit. Mulai teringat lagi dengan lirik lagu yang lain. Walau 1000 lidah tak cukup aku mengungkapkan kasih Allah. Ini 3 menit. Artinya apa? Walau 3000 tahun tak cukup mengungkapkan kasih Allah. Sekarang 3 menit enak aja. Kira-kira gitu kan. Tapi mau tidak mau ini satu permintaannya tidak bisa ditolak. Maka saya kemudian memakai sebuah ilustrasi demikian. Saya sebagai seorang anak kecil menempatkan diri saya sebagai seorang anak kecil yang polos, lalu saya mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku minta coklat, Tuhan, aku minta permen, Tuhan, aku minta mainan ini, minta mainan itu, bla bla bla, semua. Sejuta permintaan saya minta semua. Setelah itu, setelah amin, saya mulai mengulurkan tangan saya masuk ke dalam saku Allah.
untuk mengambil apa yang saya minta. Apa yang terjadi? Saku Tuhan sudah kosong. Oh Tuhan, saudara, bukan maksud saya Tuhan itu sudah menjadi kosong dan miskin. Tetapi maksudnya yang baik untuk saya sudah tidak ada lagi yang masih ditahan oleh Tuhan. Tentu Allah yang maha kuasa yang tidak terbatas, sakunya selalu penuh. Tetapi ilustrasi saya itu tadi saya hanya mau mengatakan, tidak usah terlalu banyak minta-minta seolah-olah Tuhan kurang memberi kita. Semua yang baik yang Tuhan ada, yang baik dan cocok untuk kita sebelum kita meminta, seringkali Tuhan sudah memberikannya terlebih dahulu. Siapa sih sebetulnya kalau mau jujur, yang mau hidup benar di dalam Allah karena kecenderungan kita orang berdosa adalah yang melawan dosa. Alkitab mengatakan sebab nyata bahwa orang-orang berdosa lebih menyukai kegelapan daripada terang. Tetapi ketika kita masih lebih menyukai kegelapan daripada terang, pada waktu itulah Allah sudah memberikan Kristus Yesus menjadi pendamaian bagi kita. Maka ketika hal-hal yang lain yang kita perlukan yang lebih murah daripada darah Kristus, masakan Tuhan tahan untuk kita? Tidak. Itulah yang Paulus mau katakan. Itu sebabnya dikatakan sebab kita tetap boleh bermegah, kita boleh mempunyai pengharapan yang tidak mengecewakan karena pendamaian sudah diberikan kepada kita, apalagi yang lain. Puji Tuhan. Setiap kita mempunyai pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Tuhan. Itu sebabnya pengharapan yang tidak mengecewakan ini menuntut kesetiaan kita. Menuntut ketekunan kita untuk bertahan sampai akhir. Itu sebabnya tadi waktu lilin kesetiaan dinyalakan, saya berkata di dalam pengharapan dituntut sebuah kesetiaan, ketekunan, menanti sampai pengharapan itu datang. Mari saudara-saudara, kalau engkau sekarang mengalami tekanan, kalau engkau sekarang mengalami penderitaan, jangan anggap bahwa pengharapan itu sedang lari menjauhimu. Bertekunlah. Semakin penderitaan menekan kita, semakin jelaslah membuka matamu untuk melihat pengharapan itu tidak kabur. Pengharapan itu tidak sirna, tetapi pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Kristus Yesus. Berbahagialah setiap orang yang di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam memikul beban-beban kehidupannya, senantiasa di dalam kesetiaan dan ketekunan yang bahkan oleh pertolongan penyertaan Roh Kudus bertahan sampai akhir. Orang-orang seperti ini tidak akan kecewa atas pengharapan yang dinanti-nantikannya. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih. Sekali lagi firman-Mu mengingatkan kami di dalam segala kesulitan, tantangan, penderitaan hidup yang kami jalani. Kami mempunyai pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Sebab yang terbesar, yang paling mahal sudah Kau berikan kepada kami dengan bayaran yang sangat mahal. Yaitu mengorbankan anak-Mu yang tunggal mati di atas kayu salib bagi kami. Sehingga kami boleh percaya bahwa tidak ada lagi yang terlalu berharga yang ada padamu, yang Engkau sayangkan untuk tidak diberikan kepada kami, jikalau itu sangat baik untuk kami. Kami percaya Engkau Allah yang maha besar, Allah yang tidak terbatas, tidak pernah kehabisan hal-hal yang baik yang dapat diberikan kepada kami. Itu sebabnya pada siang hari ini Tuhan kami sekali lagi bersyukur. Kami diingatkan ketika kami menjalani segala tekanan hidup kami harus setia. Karena di dalam kesetiaan justru menghasilkan tahan uji. Dan ketika kami menghadapi tahan uji kami teringat akan pengharapan yang tidak mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Kami bukan terhitung sebagai orang-orang yang malang, yang hanya berpengharapan di dalam Kristus Yesus,
di dalam dunia yang sekarang ini. Tetapi kami justru adalah kelompok orang-orang yang berbahagia. Sebab di dalam dunia yang sekarang kami ada kekuatan dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Ketika kami masuk ke dalam satu titik di mana waktu tidak lagi pakai ukuran menit, detik, dan selanjutnya, tetapi memakai ukuran selama-lamanya. Di situ pun kami ada janji yang pasti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah firman pada hari ini membawa kami yang selama ini ragu-ragu untuk datang kepadamu. Sekarang datang, menerima panggilan yang tadi kami dengar. Marilah semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Di dalam Kristus ada pengharapan yang pasti. Di dalam Kristus ada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepadamu. Dalam nama Kristus Yesus kami menaikkan doa dan syukur kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua pengharapan kita yang pasti, yang tidak mengecewakan di dalam Tuhan, kita dasari atas pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Aku punya
Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih melalui perenungan firman Tuhan pada siang hari ini kami sekali lagi menjadi tahu bahwa di dalam Engkau melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal ada pendamaian. Di dalam Kristus baik dunia yang sekarang maupun khususnya yang akan datang ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Biarlah pengetahuan ini sebagaimana seperti lagu yang kami baru saja nyanyikan, kami sepakati. Kami sepakati dalam hati kami, bukan hanya menjadi isian otak dan pemahaman kami. Tapi kami sepakati dalam hati kami dan kemudian yang kami wujudkan melalui keberanian kami hidup bersandar sesuai apa yang kami tahu, sesuai dengan apa yang kami sepakati. Yaitu hidup berserah dan bersandar padamu di dalam ketekunan, menantikan pengharapan itu yang pasti akan tiba dan menjadi milik setiap kami oleh karena Engkau Allah yang sanggup menggenapkan janji-Mu kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau mulai hari ini menjalani hidup-hidup kami tetap bertekun di dalam segala ujian, penderitaan ataupun apapun yang Kau izinkan terjadi dalam diri kami. Kami percaya semua yang Kau izinkan terjadi itu adalah atas izin dan kendali kuat kuasa-Mu. Sehingga kami percaya Engkau Allah yang baik yang mengasihi kami. Mengizinkan semuanya itu bukan untuk maksud menjatuhkan kami. Tetapi justru untuk membawa kami lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, ini kami mendengar panggilan-Mu. Kami mau datang lebih dekat kepadamu. Bahkan sambil kami datang lebih dekat kepadamu, kami membuka hati. Mengungkapkan semua pergumulan-pergumulan kami yang tadinya seakan-akan membuat hampir saja kami tidak mampu bertahan. Tetapi sekarang kami sudah mendapatkan kekuatan itu, kami berterima kasih. Namun ya Tuhan, jikalau saat ini ketika kami sambil berdoa, masih ada di antara jemaat yang juga ikut berdoa, tetapi dalam keadaan yang hampir tidak tahan, Tuhan kuatkan dia. Yang sedang mencucurkan air mata karena kesedihan, karena pengharapannya yang sudah begitu dekat tiba-tiba hancur dan musnah begitu saja, hiburkanlah dia. Dan berikanlah dan tanamkanlah dalam hatinya pengharapan yang daripadamu, yang bukan dari dunia. Bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, yang setelah berdoa penyakitnya bukan semakin sembuh tetapi semakin berat. Bahkan saat ini kami berdoa, jikalau Engkau mengizinkan pada periode tertentu penyakitnya menjadi berat, kami rindu periode selanjutnya semakin ringan bahkan kemudian sembuh. Tetapi jikalau Engkau mengizinkan penyakit itu tetap semakin berat, kami pun percaya pendampingan-Mu semakin istimewa juga untuk orang-orang seperti ini. Tuhan, sekali lagi kami membawa hamba-Mu, membawa seluruh jemaat-Mu satu persatu ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah gembala yang bukan saja mengenal suara gembala, suara domba-dombanya, tetapi Engkau juga adalah gembala agung yang mampu melihat dan menilik hati domba-domba-Mu satu persatu. Tuhan, yang sedang tersesat, kami percaya Engkau akan mencari untuk menemukan kembali. Tuhan yang sudah tidak sanggup berjalan karena baru saja terperosok di semak-semak duri, gendong dia sampai menemukan padang rumput yang hijau. Sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing, kami sebagai anak-anak domba-Mu ya Tuhan. Tuntunlah kami satu persatu. Terima kasih di dalam Engkau. Sambil berjalan bersama-sama, Engkau menghantar kami kepada pengharapan yang tidak mengecewakan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oleh karenanya ya Tuhan, ketika kami mengingat Engkau adalah gembala kami yang agung,
Ketika kami teringat bahwa kami boleh setiap saat memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Ketika kami boleh memanggil anak-Mu dengan sebutan yang sangat intim, Tuhan Yesus yang kami kasihi. Maka di dalam nama Yesus itulah sekarang ini kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan pemeliharaan serta penghiburan, bahkan persekutuan daripada Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh ibadah selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.